Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jemaah sekalian. Ini mau ngaji apa? Poligami mau? Masya Allah. Ini ibu-ibu langsung demonstrasi. Terus boleh ikut? Ya, kita mau ngaji serius. Saya kalau subuh ini susah bercanda. Karena kalau bangun dulu saya dimati sih. Nanti agak siang itu setengah guru. Kalau jam segini insya Allah masih serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian subuh Masjid Muhyiddin yang semoga kita bersama Pulau Panjenengan Setoyo senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, dan salah satu yang paling penting, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa mampu istiqomah dalam rangka menjemput kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, karena manusia itu di dalam nikmat pembagiannya cuma dua. Kalau tidak syukur, ya kufur. Sementara syukur itu untuk kita bukan pilihan, tapi kewajiban. Maka setiap kita bangun tidur itu diingatkan tentang beberapa hal dari doa bangun tidur. Nomor satu, Alhamdulillah. Diingatkan oleh Allah pertama kali meripat kula lan panjenengan melek, itu disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Yang kedua, diingatkan Allah memberi kesempatan hidup untuk kita yang kesekian kali. Dalam keadaan banyak orang-orang yang oleh Allah telah diwafatkan, yang apabila mereka itu wafat atau kita wafat, itu terputus semua kesempatan beramal. Gila bang. Kalau kita meninggal tadi malam, tidak ada tambahan pahala sholat subuh ini. Kalau kita meninggal tadi malam, tidak ada kesempatan kita untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim, yang dengan ucapan itu dosa kita oleh Allah diampuni. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya Allah menjadikan kita wafat. Dan diingatkan yang ketiga, wa ilaihin nusyur. Bayangin, orang beriman itu siket melek wis diiling di akhirat. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti dunia ini sementara, cek kulo panjenengan boten rakus. Wa ilaihin nusyur. Dan dengan kehidupan yang Allah karuniakan ini, tetap ending terakhirnya kita semua akan digiring kembali kepada Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini, karena ini ngaji subuh ya, itu normalnya kultum, kuliah terserah antum. Jadi terserah sudah, cuma normalnya kalau subuh tidak boleh panjang. Karena kita tahu banyak di antara jamaah yang waktu paginya itu banyak kegiatan, maka harus pengertian. Dan saya ini termasuk salah satu dai yang di 3 tempat tidak pernah panjang, karena saya ngerti yang ditunggu bukan pengajiannya. Di 3 tempat. Nomor 1, ceramah kuburan. Ceramah kuburan itu gak perlu sampai setengah jam. Pernah saya sekali kejadian di Pasuruan. Itu panas apa? Panas pol itu namanya apa? Kentang-kentang. Iya. Itu masya Allah, pas makamnya itu pinggirannya kayak wibil. Wibil ceramah kayak masya Allah, kayak tablik akbar di masjid yang ada asing. Di jamaah, waduh, mari-mari. Dan yang ceramah kadang-kadang gak sadar saking enak, tapi
jadi repot. Kubur tidak boleh panjang. Cukup ingatkan mati, selesai. Yang kedua, khutbah nikah, bukan ceramah. Temu manten ya. Kalau temu manten masih lumayan. Kalau ceramah temu manten masih lumayan. Tapi yang khutbah nikah, menjelang akad nikah, gak di rumah nih bego. Apalagi mantennya, belas gak rumah nih. Itu panjangkan panjang, cuma promosi kehebatan dalil saja. Dan yang ketiga, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu panjangkan kira orang semangat cari ilmu, enggak. Sing penting gugur kewajiban. Nggih apa nggih? Apalagi di tempat kita Jumat bukan hari libur. Jazakallahu khair. Nah, maka 3 tempat ini jangan panjang. Ya kalau bisa semuanya, tak usah panjang, yang penting manfaat. Nah, di pagi hari ini jemaah kami akan menyampaikan secara singkat, tapi insya Allah ilmu yang tersampaikan semoga Allah jadikan ilmu yang masuk ke dalam hati dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu tentang hakikat dunia dan mengenal kematian. Jujur, angkat tangan sih gak wedi mati, angkat tangan. Yang gak takut mati, oh kerungu mati, berapa kok? Lek perlu aku di sini untuk sampean. Coba angkat tangan yang seperti itu. Tidak ada Pak. Normal saat api-api wong tetep lek kerungu mati itu medeni. Karena dia akan pindah dari suatu tempat yang dia kenal menuju tempat yang dia tidak kenali sama sekali. Jangan gak mati pindah alam, Pak. Transmigrasi itu repot. Padahal masih sama-sama Indonesia ya, dari Indonesia dipindah ke Kalimantan, dari Indonesia dipindah ke pedalaman Sulawesi. Pada Indonesia di bahasanya bodoh. Itu pun saya kerosok kuliah di kudu besok. Nah, maka tentu ketika kita berbicara tentang kematian, semua orang pasti takut. Nah, tapi semua itu akan menjadi terang benderang, akan menjadi semakin mudah untuk difahami dan dijalani kalau kita ngerti ilmunya. Nah, yang pertama, kita mau mengenal dunia. Hakikat dunia ini jemaah, dari arti kata dunia di dalam bahasa Arab. Dunia itu diberi nama dunia karena 3 hal. Yang pertama, dana yadunu. Dana yadunu itu pendek dan dekat. Kenapa dunia itu dibilang dekat? Karena dibandingkan dengan akhirat yang waktunya tidak terbatas. Panjenengan saya kasih ilustrasi yang gampang. Ini saya kurangi cerita ini, cek materi ini jangkau. Saya kasih ilustrasi yang mudah. Na'udzubillah. Semoga semua sama Allah diberikan selamat dunia akhirat. Amin. Apabila ada orang masuk penjara, misalkan karena korupsi kuota haji, misalkan, contoh saja dia, sudah. Tapi kemudian dari putusan sidang, saya ceramah seperti ini di Kediri, dindek sama orang. Pak, ini ceramah agama ini Pak, jangan ngomong politik loh. Baperan saya kira. Sudah. Kemudian setelah putusan ketok palunya hakim, ada angka yang harus dia jalani di penjara. Misalkan katakan 40 tahun, karena kuota haji ini ribuan orang. Kena berapa? 40 tahun. Masih enak Pak. Enak hitungannya 40 tahun. Itu panjenengan disukani kalender, seiso nyorek di tanggalan. Sret. Dan ada endingnya. Gitu mungkin. Kalau panjenengan panjang umur setelah 40 tahun kemungkinan bakal keluar, apalagi remisinya untuk koruptor itu luar biasa. Terus kamarnya enak, remisi ini agen. Nah maka nyorenti itu masih ada karena waktunya ada batasnya. Tapi panjenengan bandingkan ketika Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha abada. Yang namanya abada itu wis gak ono enteke, gak ono batese, tapi saklawase. Dunia yang ukurannya cuma 60 sampai 70 tahun, itu pun sekarang sehari gak rosok belas, seminggu Jumat ketemu Jumat itu. Padahal krosonya ini Jumat mana? Jangankan Jumatan, Ramadan ya. Duh, wis poso kurang saulan ini, iya benar.
Dibandingkan 60-70 tahun ini, perbandingannya dengan akhirat yang selamanya. Itulah kenapa ketika ada orang bangkit di hadapan Allah, Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama tinggal di dunia? Apa jawabannya? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, cuma sehari ya Allah. Oleh dia direvisi sendiri, betul. Dah sampai sehari, setengah hari ya Allah, atau mungkin 15 menit. Bahasanya seperti itu. Kenapa dia mengatakan dunia itu cuma sehari, padahal 60 tahun, 70 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Bahkan kemarin ada orang itu masuk media usianya 103 tahun. Tapi ketika ditanya oleh Allah sehari atau setengah hari, karena perbandingannya akhirat yang selamanya. Nah, maka dunia ini jamaah senengi cepet, susah yo cepet. Panjenengan kalau lagi seneng jangan jumawa, cepet ilangi. Panjenengan kalau lagi susah, ojo kakean ngersulo, susahnya juga cepet hilangnya. Itu hakikat dunia nomor 1. Pendek dan dekat. Nomor 2, dunia itu dari kata dani. Dani itu artinya hina. Jadi dunia ini hina, Pak. Maka dengan itu tidak ada cerita orang mulia di dunia oleh Allah dikasih bayaran dunia, tidak ada. Contoh, ketika Nabi Muhammad menceritakan regone dunia di sisi Allah, nilainya dunia di sisi Allah, Nabi Muhammad bersabda seperti apa? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Kalau dunia ini di sisi Allah enek regane dan harganya itu ternyata cuma separuh sayap laler. Panjenengan bayangkan, Pak. Kalaupun harganya dunia ini ada harganya, dan harga itu cuma sebanding dengan separuh sayap lalat, apa yang terjadi? Orang kafir tidak diberi minum walaupun seteguk air. Bismillah. Tapi panjenengan lihat, nun sewu nggih, orang kafir di dunia bukan cuma minum seteguk air, pesta pora, hura-hura, party, pamer kekayaan, lari sana jalan sini, rekreasi, makan malam. Itu menunjukkan dunia ini tidak ada nilainya. Maka oleh Allah didum kepada orang-orang yang Allah anggap alas sepeda rada regane kok. Sementara untuk orang yang Allah cintai seperti panjenengan ini, bayarannya ya tidak mungkin sesuatu yang tidak ada artinya. Contoh, saya sayang banget sama orang tua saya. Amin ya rabbal alamin. Mana mungkin ketika orang tua yang begitu saya sayangi, saya kasih sesuatu milik saya yang tidak berharga? Gak mungkin. Ketika saya menyayangi orang tua saya, yang saya berikan untuknya sebagai apresiasi saya kepada orang tua, sing tak kene mesti sing regone paling larang. Bahkan saya rela mati untuk siapa? Orang tua saya. Dan sakwali orang tua pun begitu, kita mungkin. Kalau lihat anak bayinya sakit, ibu ngerasa apa, Bu? Karuan aku sing loro timbang anakku. Kenapa? Karena dia mencintai, maka tidak mungkin orang yang dicintai diberi sesuatu yang tidak ada harganya. Kan begitu. Nah, sementara dunia ini jamaah, dari kata dunia itu dani itu apa? Hina. Tidak ada nilainya. Suatu hari Nabi Muhammad jalan ke pasar, ketemu kambing cacat mati wis metu sete. Bayangin, kambing ketika hidup, kambing ini apa? Cacat. Ternyata dia pun sudah mati dan sudah membusuk. Terus Rasulullah tanya, ada tidak yang mau beli kambing ini 1 dinar? 1 dinar itu rego kambing urip. 1 dinar itu sekarang berapa? 4,25 gram. Berarti kalau emas sekarang, emas kan mendekati 3 juta sekarang ya.
Berarti kalau dikalikan 4/4 berapa? 2,5 kali 4 juta dikasih habis puluhan juta. Oh itu wedus gede. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun kambing ini hidup cacat, kami tidak mau. Lah pomane kambing ini sudah mati dan membusuk, tapi manfaatnya apanya? Kulitnya pun tidak bisa dipakai, membusuk sudah, rusak. Terus Rasulullah bilang apa? Ya sudah, kalau tidak beli, siapa yang mau bawa pulang kambing mati ini gratis? Kata para sahabat, ya Rasul, dikasih hidup pun kami tidak mau, nolak. Lah apa maneh wis mati. Napa dawuhe Kanjeng Nabi setelah itu? Kalian tahu, dunia lebih hina dibanding kambing yang telah mati. Lah terus lucunya orang beriman oleh Allah diiming-iming surga, lah kok rebutan dunia. Yang dunia itu untuk kita, terus diberitahu ilmunya. Ilmunya apa? Dunia ini hina. Ini ada cerita Nabi Isa. Nah, cerita Nabi, karena saya ini sering cerita dari kelebihan apa keuntungan ustadz zaman sekarang ini, Pak. Keuntungannya apa? Ngadepi jamaah sing gak seneng moco, seneng ada diceritani. Nah itu kan masyarakat kita ini kan begitu ya, gak seneng moco tapi seneng diceritani. Jadi ustadz cerita itu panjangan Rasulullah, hebat nih. Gak hebat padahal dia cuma menang moco toh. Coba panjenengan juga suka baca, yo imbang sudah. Mek menangi ini disebut ustaz, yo roto pinter ngomong, panjenengan mungkin belum dapat kesempatan. Cuma itu toh. Nah, tapi alhamdulillahnya kita ini punya masyarakat kemampuan membacanya itu sangat rendah. Alhamdulillah. Istiqomah kan Pak, bagus Pak. Sudah kita lanjutkan. Nabi Isa itu dalam riwayatnya ketemu perempuan tua, jelek, hitam, perot, bungkuk. Perempuan tua, jelek, hitam, perot, bungkuk. Tapi perempuan ini pakai pakaian indah, perhiasannya indah. Wes, gawe kudung, enek pernik-perniknya, bajunya sutra, warnanya menarik, aroma wanginya semerbak luar biasa. Nabi Isa tanya sama perempuan tua, ibu, untuk apa dandan secantik ini? Dalam keadaan manusia melihat panjenengan itu tua, jelek, perot, bungkuk, hitam. Apa kata perempuan tua itu? Ya untuk narik mangsa, untuk narik calon suami. Nabi Isa kaget, ditanya, ada yang mau sama kamu? Kata perempuan tua itu apa? Lu, panjenengan tidak tahu, banyak yang kepencut sama saya ini, yang kepencut Nabi Isa tanya, terus, ya saya nikahi. Apa nasib mereka yang menikahimu? Kata Nabi Isa, mati kabeh. Apa nasibnya? Panjenengan mau tak ceritani sejarah 4 surban, Pak? Ceramah yang cerita. Tidak usah nanti ibu-ibu kuring. Nanti aja kalau ibu-ibu sudah pulang, panjenengan cerita kisah 4 surban. Nah sudah, Nabi Isa tanya, banyak yang mau sama kamu? Banyak. Apa nasibnya mereka? Mati semua, tak makan. Dalam tanda kutip tak makan itu artinya aku membinasakan mereka. Setelah setelah perempuan itu pergi, Nabi Isa diberitahu sosok seorang malaikat turun. Kata malaikat apa? Nabi Isa, tahukah kamu siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah ibarat dunia, welek, hina, tidak ada nilainya, tapi di mata kita dia adalah perhiasan. Nah maka diingatkan kita ini dengan nama dunia tadi. Ojo rebutan, lek entuk dumen. Ojo eker-ekeran karena dunia, karena apa yang sedang kamu perebutkan itu sesuatu yang tidak ada nilainya sedikit pun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa hakikat dunia itu? Dikatakan dari kata dunia itu artinya apa? Nomor 1 tadi
singkat dan dekat. Nomor 2, hina. Nomor 3, rendah. Maka panjenengan baca tentang surga, fi jannatin aliyah. Surga yang begitu tinggi. Sampai kemudian dipannya surga diceritakan, dipannya itu naik ke atas. Sampai surga itu diibaratkan oleh Allah, itu tingkatannya semakin tinggi, dan yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Sampai kemudian diibaratkan penghuni surga itu ketika melihat penghuni neraka itu duduk begini, menunjukkan surga di atas, neraka di bawah. Nah, dunia ini oleh Allah diberi nama dunia dari kata rendah. Nah, sekarang begini jemaah, orang itu kalau pengen melihat pemandangan itu dari lantai dasar atau dari lantai atas? Ketika kita sedang di lantai bawah, dunia yang rendah ini, maka kita tidak kelihatan apapun. Kalau tidak kelihatan, roto-roto kesasar, melakuni yak-yakan, kakean nabrak. Dia ngomong gini. Nah, maka ketika Allah menceritakan dunia itu rendah, maksudnya Allah apa? Kamu harus tahu, kita harus paham, dunia ini tempat rendahan bukan untuk orang yang memiliki ketinggian seperti umat Islam. Maka tinggal kita, Pak, bukan dunia. Nah, disitulah kita ngerti, Ustaz, kenapa Allah itu menciptakan Nabi Adam di surga? Kalau memang Allah itu menciptakan Nabi Adam untuk dunia, kenapa tidak diciptakan langsung dari dunia? Kenapa ditaruh surga dulu? Kalau pada akhirnya dia harus turun. Panjenengan tahu debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Musa ketemu Nabi Adam. Nabi Musa dalam tanda kutip ini bahasa kita protes, dam gara-gara sampai yang ini mudun kabeh. Ya kan bahasa kita ya. Coba itu. Ya Abul Bashar, wahai bapaknya manusia. Gara-gara panjenengan kita semuanya kena getahnya mudun nang donya. Coba panjenengan zaman dulu ketika dilarang oleh Allah mendekati buah larangan itu, terus panjenengan manut, panjenengan nurut, kita tidak sengsara di dunia. Apa jawabannya Nabi Adam? Wahai Musa, apakah engkau akan menyalahkanku atas ketetapan takdir yang Allah catatkan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan fahajja Adamu Musa. Nabi Adam menang debat lawan Musa. Nabi Adam menang debat. Nah, terus maksud dari semua ini apa? Supaya kita ngerti jemaah, kampung halaman kita itu bukan dunia tapi surga. Cek ngerti. Jadi kalau ada istilah dari agama sebelah, pulang ke rumah bapak lo itu punya kita. Lo itu kalimatnya kita ya, kalau dipek mereka. Wah, itu milik kita. Pulang ke rumah bapak ya karena yang bakal pulang ke surga siapa? Ya dengan izin Allah kita. Lah mereka pulangnya kemana? Ini lah sekarang RUU baru atau ngebeni dia. Nah, kalau ngomong secara akidah kita umat Islam, tidak ada yang pulang ke surga kecuali umat Islam. Itu keyakinan kita. Nah, maka dengan itu sekarang kita mulai ayo memahami kematian. Setelah kita ngerti dunia ini, ayo sekarang kita ngomong mati. Walaupun harus ngerti ilmu nih Pak, kita tetap harus ngeri-ngeri gimana ya. Kalau bahasanya politikus Demokrat zaman dulu ngeri-ngeri sedang. Sama namanya itu yang meninggal, yang sudah meninggal, semoga Allah merahmati, amin. Begini jemaah. Iya, Demokrat yang ngeri-ngeri. Yang pertama tentang alam barzakh. Alam barzakh itu gaib atau bukan
atau bisa dipandang dengan kasat mata. Yang jelas apa? Gaib. Apa buktinya kalau alam barzakh itu gaib? Tidak ada yang pernah mendengar ada kubur. Panjenengan nanti ngira tiap ten kuburan jerit-jerit, woi, malaikat alon-alon, borong kuwi iki sejen dipendek lalu ditutui. Pernah dengar? Tidak pernah. Dalam keadaan kita yakin di dalam hadis-hadis yang sahih ada yang namanya azab kubur. Contoh, Rasulullah lewat 2 kuburan, terus Rasulullah ngetok pelepah kurma menjadi 2, ditancapkan ke kuburan yang satu, ditancapkan ke kuburan yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kubur ini oleh Allah sedang diadab, dan mereka diadab bukan karena sesuatu yang dianggap besar. Artinya diadab karena sesuatu yang oleh manusia dianggap remeh. Nomor 1, lek pipis nyiprat gak resik. Maka saya tak ceritani kisah saya ini mulai kecil sama nenek saya diajari kalau mau keluar kamar mandi lakukan 2 hal. Nomor 1, siraman sik sajeding. Tujuannya apa? Agar bekas najis kita yakin tidak akan memudoroti orang lain. Nomor 2, sama nenek saya diajari kok, nyiram awak batas udel. Jadi kalau mau keluar ngadeg kosik siramen gawe banyu mulai udelmu sampai menisor, baru celonomu gariman. Nah, sementara sekarang nun sewu kita kalau masuk kamar mandi umum, toilet umum, itu ada orang masuk, keluar lagi tidak sampai 1 menit. Jangan-jangan panjenengan pelakunya ini. Masuk, tipis, metu, gak sampai 1 menit. Terus kita mikir, lagi pipisnya apa? Ngelepas celananya seperti apa? Nyiramnya bagaimana? Cawiknya bagaimana? Maaf ya. Sementara itu kalau tidak bersih menyebabkan azab kubur. Yang nomor 2, karena pergi kemanapun senengannya adu-adu. Ngerti adu-adu? Namimah. Omongannya si fulan dipindah ke orang lain supaya dengan tujuan mereka berseteru. Sampai lebih perasaan. Jadi itu tombol sampai mari pertama. Ojo teh baru tombol orang itu. Langsung tombolnya kerung lo dilone. Padahal gue tak tawani mbak, nopo mbak? Sianida nopo potas. Udah ditawarin ternyata dia nolak. Lah kok saya gak tak sugui, lah kok dirasani jare ojo teh bayu tawai orang. Nah, adu-adu ini menyebabkan orang masuk, orang di dalam kuburnya terkena apa? Nah, biasanya suka seperti itu, Bang. Adu-adu ini laki atau perempuan? Bu, panjenengan tertuduh loh, Bu. Laki atau perempuan? Cocok, setuju saya, Bu. Laki-laki, Bang. Wes orang yang sabar, syukur. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Tapi kita yakini di alam kubur itu ada yang namanya azab kubur. Contoh yang lain, kalau alam kubur itu gaib. Begini, ada orang masuk ke kuburannya, kata Nabi Muhammad apa? Yumaddu fi qabrihi maddal basar. Itu kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Padahal kalau kasat mata, yo ukuran mentok 2x1. Gitu kok gitu. Tapi ternyata ahli kubur tadi itu merasakan kuburannya seluas mata memandang. Itu kan artinya gaib, dia bukan sesuatu yang kita pandang dengan dunia ini. Nah sekarang bagaimana memahami alam barzakh? Nah ada satu pendapat ulama yang menceritakan tentang alam barzakh. Kenapa alam barzakh itu terkesan mengerikan? Jadi saya ceramah begini Pak, bukan buat tedian. Dan yang sepuh jangan khawatir, yang muda jangan merasa aman. Karena mati itu bukan urusan umur tapi ajal. Gitu apa gitu? Banyak Pak, senom tiba-tiba mati.
yang tua ditambah banyak lagi. Jadi artinya wis ta, pokok urusan ini urusan aja saja, tidak usah wah aku suwe, aku sih enom. Tidak ada urusan dengan semua itu, ya. Nah sudah, bagaimana caranya memahami alam barzakh? Supaya kalau kita nanti Allah takdirkan setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah harus pindah ke alam barzakh, cek kabeh. Kata para ulama, permisalan orang yang beriman yang hidup di dunia, ketika dia mau pindah ke alam barzakh, podo percis dengan seorang janin di kandungan ibunya ketika mau dilahirkan. Panjenengan paham? Janin di perut ibu ketika mau lahir. Ketika bayi itu lahir ibu-ibu, pertama yang dilakukannya nangis. Kenapa? Kaget waktu pindah. Kenapa dia kaget kemudian dia menangis? Karena dia tidak tahu tentang dunia, yang dia tahu hanya alam rahim. Bayi di alam rahim, seneng dia, enak, makan itu makan dapat, walaupun bukan MBG, tapi dapat dia. Loh, enggak, bayi dapat makan enggak? Dapat, MBG bukan? Bukan kan? Tapi dapat dari apa? Plasenta tali pusar ibunya. Kemudian di alam rahim tadi, bayi itu merasa aman, gak kebentuk, orang kepanasan, orang kademen, orang yang ceritanya bayi di jero weton kemudian nangis diganggu masih, bu itu loh masku, kada ada. Dia menjadi raja di situ, satu-satunya yang diasuh di dalam rahim ibundanya, nyaman, tenang, aman, dapat makanan, jauh dari mudarat, gak kepanasan, gak kademen. Sementara bayi itu belum tahu dunia, sehingga di pikirannya bayi urip penak itu ya di alam rahim, sehingga dia mikir aku mau metu. Kenapa? Karena dia menganggap lek aku metu gak penak maneh, lek aku metu wah sorong manganku piye, kalau saya keluar nanti saya diganggu orang. Itu pikirannya bayi ketika masih di alam rahim, sehingga bayi tidak mau keluar. Ini syuruknya jam berapa? 5:23, kurang 10 menit siang. Kemudian mau tidak mau bayi tadi dipaksa keluar oleh Allah. Gini apa gini? Dan zaman dulu Pak, sebelum adanya operasi, wes salah. Sangsung sange bayi panggang normal. Gitu? Yang sepuh-sepuh ini. Saya punya kakak misanan, itu anaknya sungsang plus kebulet tali pusar. Ya sukses lahir normal, dimasukkan itu jerit-jerit. Itu saya zaman itu masih kelas 2 SMP di pondok. Lah kok pas saya pulang itu ngurung nonton, memang pucat sih. Tapi sukses normal. Karena mau tidak mau namanya bayi dalam perut pasti keluar. Nah orang cerita tidak keluar. Saya punya teman orang Padang, tukang masak, pinter masak. Dia waktu itu kerja di kandangan di daerah Kediri. Jadi tukang masak di warung, salah satu warung Padang. Saya lupa namanya. Itu Pak jangan tahu, di perut ibunya 13 bulan. Tidak ada cerita kelelekan ketuban. Tidak ada juga cerita ketuban kering zaman itu. Subhanallah. Nah, sudah apa yang terjadi? Pada akhirnya bayi itu mau tidak mau dipaksa keluar oleh Allah dengan sunnatullahnya. Sama seperti kita, mau tidak mau, siap tidak siap, ngerti tidak ngerti, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sudah keluarlah bayi itu, keluar. Nangis dia, kaget. Kalau ngomong sukarela, tidak mau dia keluar, tapi dia keluar sukarela ataupun terpaksa. Setelah dia keluar jamaah, baru ngerti luar. Tiba keluar dari tempat yang sempit menuju tempat yang luas. Lego. Yang dia khawatirkan di dunia bakal tidak dapat makan, panjenengan pahami jemaah. Dari yang awalnya satu tali pusar, menurut saya
Allah ganti dengan dua susu ibunya, kanan dan kiri. Lu itu lurus saiki. Yang awalnya dia takut tidak ada yang menimang dia, ketika keluar dari alam rahim, ternyata apa? Langsung digendong ibunya, langsung digudang bapaknya, langsung punya teman kakaknya, langsung punya teman bayi-bayi yang lain. Baru dia ngerti ternyata alam dunia lebih menyenangkan dibanding alam rahim. Nah, itulah permisalan dunia dengan alam barzakh. Jadi panjenengan gak usah, waduh kok diitak-itak wong tuh ndukuran. Kok bunyi-bunyi orang-orang cacingin metu. Oh, wah. Terus sumpah kayak sambean. Oh. Terus aku ditutupi telisik kayak sobat belas tambah sempit. Itu pandangan tentang barzakh ketika panjenengan masih di dunia. Nanti kalau panjenengan mungkin cepat ya, amin. Ya mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Sudah. Tapi ketika kita, jangan panjang kita lebih fair ya. Ketika nanti kita pindah ke alam barzakh, ternyata kita ngerti, ternyata lebih luas dibanding dunia, ternyata lebih menyenangkan dibanding dunia, ternyata lebih ramah dibanding dunia. Itulah kenapa di zaman salaf dulu, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau ada orang meninggal dunia, bahasanya apa? Intaqala min dhiqid dunia ila fasihil akhirah. Itu panjenengan bisa dapatkan dalam banyak kitab. Apa kata para salaf ketika melihat temannya itu meninggal dunia? Mereka mengatakan dia berpindah dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Jadi dunia yang sempit ini itu oleh Allah dibongkar seketika dengan luasnya akhirat. Dan ternyata panjenengan merasa, oh masya Allah, ternyata alam barzakh yang saya anggap sebelumnya mengerikan, peteng, sempit, pengap, kayak sambean, ditutup telisik, renek kancane, serem. Ternyata apa? Sebaliknya dari apa yang kita bayangkan. Sudah, itu pemahaman tentang alam barzakh. Sekarang mundur dikit, sakaratul maut. Wah, ini untuk ini. Sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Sakaratul maut itu keadaan perpindahan ruh, bukan mati. Perpindahan ruh dari jasad dipindahkan oleh Allah ke alam arwah untuk transit menuju akhirat, datangnya hari kiamat. Perpindahan. Jadi ruh ini jemaah, ruh sekali Allah ciptakan dia tidak akan mati selama. Cuma pindah tempat. Yang pertama alam arwah, pindah ke alam rahim dulu, pindah lagi ke alam dunia, pindah ke alam barzakh, baru masuk ke alam akhirat yang selama-lamanya. Tidak ada mati. Nah, tapi kemudian perpindahan dari dunia menuju alam barzakh itu dinamakan sakaratul maut. Yang sekelas Kanjeng Nabi, itu oleh Siti Fatimah itu keningnya sampai dianduki. Karena apa? Keluar keringat, dan keluar keringat itu ciri husnul khatimah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kenapa salah satu ciri husnul khatimah itu keningnya mengeluarkan keringat. Dijelaskan oleh beliau apa? Itu seperti isyarat kerjomu wis kesel wayane leren. Sehingga orang yang kerjanya kesel, Pak, salah satu cirinya apa? Badannya berkeringat. Maka orang beriman itu kerja donone mari. Tak ada panjenengan setelah meninggal wajib poso Ramadan loh, hati-hati loh. Tak ada sudah. Kita ini poso Pak Nun Sewu loh gitu. Sak seneng-senengi poso yo luwe. Yo ngempet. Tapi nanti pindah ke alam akhirat, pindah ke alam barzakh,
Semua taklif dunia, taklif itu kewajiban dunia, selesai. Nah, maka dengan itu Nabi Muhammad itu ketika sama Siti Fatimah dilap, dikompres pakai kain dingin, Nabi Muhammad dawuh pripun? Ala fa inna lil mauti la sakarat. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, memang menjelang kematian itu ada yang namanya sakaratul maut. Dan Nabi Muhammad menggunakan kalimat sakarat bukan dalam bentuk tunggal tapi dalam bentuk jamak. Sakarat berarti beberapa rasa sakit. Nah, tapi Kanjeng Nabi tahu umatnya Nabi Muhammad itu bukan umat sing pantes diwedeni. Maka Nabi Muhammad itu ketika dengar Mu'ad bin Jabal sholat kedawan sama Nabi Muhammad kan dipanggil diamu, gini apa gini? Nah ini kalau Gus Baha kan cerita begini. Oh, nek sholat cepet ini malah diamu, Nabi malah sih kedawan sih diamu. Renek dalil sholat kecepatan diamu, ada dalilnya. Ketika Nabi Muhammad melihat satu orang sholat yang sholatnya rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, sama Nabi Muhammad disuruh ngapain? Suruh baleni, itu ada dalilnya. Berarti ya sing pantes lah kecepatan yojo, kedawan yo, ojo sing pas. Tapi kalau panjenengan sholat sendiri, monggo ke soal Baqarah khatam gitu tuh nomor. Tapi lagi kita ini kuali ala dewean kulhu. Kalau bareng orang baru Baqarah, Waqiah, As-Sajdah, As-Saff, Masya Allah. Ini show force, ini show force. Cek ketol ya apalan kuatnya. Nah, yuk, tidak mesti. Karena niat itu urusan antara kita dengan siapa? Allah. Sudah, saya lanjutkan. Tapi ketika Mu'ad itu sholatnya kedawan, dipanggil sama Nabi. Ada laki-laki tua laporan, Kanjeng Nabi, ini Mu'ad yang ini. Udah ngerti ya penumpangnya sepuh-sepuh, sholat di poni dowo. Niki kalau niki mau batal gara-gara Mu'ad itu sholatnya kedawan. Datang Mu'ad setelah dipanggil, apa kata Nabi Muhammad? Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau akan memfitnah manusia wahai Mu'ad? Memfitnah di sini maksudnya apa? Menjadikan mereka itu nganggep agama ki ruwet. Panjenengan lihat sekarang ada orang semakin beragama semakin ruwet. Yo ono ae, Pak. Tambah ngaji tambah ruwet uripe ini salah ngono salah. Tonggone sing nginceng pinggir jendela sawat waktu, Masya Allah. Ini salah konsep ini. Karena agama itu memudahkan. Maka Rasul ngomong sama Mu'ad. Apa Rasul katakan? Ya Mu'ad, basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Mu'ad, bagi berita gembira. Jangan menjadikan mereka itu pergi dari kamu ngaleh. Wah, mau cocok wong ikut tak tolong berdiri cara Bukhari. Lo berdiri langsung innal hamdalillah. Ayo, wes aku rekreasi masak mobil di wong ini. Ini rekreasi gak wisata religi urusan. Nah, sudah maka Rasul katakan senang, bahagiakan orang itu, jangan dibikin mereka pergi dan mudahkan, jangan dipersulit. Nah, maka Nabi Muhammad tahu inilah konsep umatnya Nabi. Wajib hidayahnya. Nah, maka muncul satu hadis tentang sakaratul maut. Panjenengan buka Bukhari Muslim. Ketika yang meninggal itu orang yang beriman. Ayo, ingat tuh ya, syaratnya apa? Beriman. Panjenengan yakin iman panjenengan benar? Nah, itu yang perlu jadi bahan muhasabah, introspeksi. Ketika yang meninggal orang beriman, itu yang jangan sudah selesai. Kita ya, tulu ya, tulu. Panjenengan lanjut saya. Ini ngempol sampai minggu malam nggak pulang saya. Nggak bawa istri lagi. Apa dirampekkan ini Pak? Itu Pak Solihin tanggung jawab. Dirembat sama istri saya. Tuh lagi. Banyak saya di sini. Di sana juga banyak. Cuma saya nggak berani aja. Sudah lanjut. Nah sudah. Nanti sampai mana nih? Sudah. Nah sudah. Mantul sudah.
Ketika yang meninggal orang beriman, itu yang datang malaikatnya berapa? Minimal 3. Nomor 1, malaikat maut duduk di atas kepalanya. Nah, kalimat di atas itu jangan difahami sirahnya dilungguin, bukan. Di atas tuh begini jamaah. Ini kan mau meninggal berbaring seperti ini. Kalimat di atas tuh di, nah itu di atasnya namanya. Jadi kalau orang itu ngadeg, nanti posisi malaikat itu di atasnya, tapi kan berbaring, maka bukan dilunggui di sisi sebelah kepalanya, tapi bagian atas. Malaikat maut tunggu di sini. Dan itu orang yang mau meninggal dari kerosok. Itulah kenapa meripati roto-roto pindah ke, kan begitu. Nanti dia ngikutin rohnya kan. Kan pengajian tentang ini panjang, Pak. Sampai bagaimana talqin segala macam panjang. Dan itulah sayangnya tidak jarang diceramahkan. Sehingga orang itu ketika ada saudaranya mau meninggal panik, ya, gue juga tanya belum. Tidak usah panik, ditalqin pelan, bukan. Kalau keluarga kami Pak, menurut saya begini, karena memang ya zaman dulu kan ilmu tidak seperti sekarang ya. Itu sakama jerit-jerit sampai Allah, 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 ini malah bingung si mati, si tak ewan yang tinggi. Salah satu toh, yang lain jangan ikut teriak. Itu pun membisikkan dengan perlahan dan macam diusah-usah Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la pelan. La ilaha illallah. Terus panjangan diam dulu. Jadi kudu promosi barang ini. Dikira sales betulan panci apa ya? Tenang dulu, biarin. Nah sudah. Maka yang pertama turun malaikat maut. Kemudian 2 malaikat berikutnya siapa? 2 malaikat yang Allah turunkan dari surga. Bayangin. Wis disambut malaikat surga panjenengan ya cok bingung, mati mau sampai saya ojo. 2 malaikat turun dari surga, yang satu membawa minyak wangi surga. Kira mungkin hanut min hanutil jannah. Yang kedua, malaikat yang turun dari surga bawa apa? Kain kafan surga. Nah terus dalam hadis tersebut, nariknya nyawa orang tersebut oleh malaikat maut diibaratkan seperti keluarnya air dari teko, dari ceret. Berikut Pak, banyu towo, bukan kopi, bukan apa, air jernih biasa keluar dari ceret. Gampang apa susah? Ya itu Pak, gitu kan, gak usah takut. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Setelah nyawanya dicabut, ditarik sama malaikat. Dia tidak membiarkan nyawa itu terlalu lama di tangannya malaikat maut. Langsung disalut surga. Dibawa naik ke langit, turun naik langit pertama, diketok-ketok. Sopo itu wis buka ini wong soleh. Jelas wong soleh ini sama ibu Muhyiddin. Masyaallah. Amin ya kan? Terus malaikat di langit pertama bilang apa? Wes aja diomong ya wis. Aku seneng orang ini di sini. Aromanya wangi, auranya membawa kebahagiaan. Biarkan dia di langit pertama. Kata malaikat yang bawa orang ini ditunggu oleh Allah di langit yang paling atas. Setiap naik ke langit seperti itu terus, dan disebutkan nama dia plus nama leluhurnya, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan semua yang disebut itu keduman keapian. Kebahagiaan apa? Kebaikannya. Nah sudah, sampai pada akhirnya dia dikembalikan ke alam kuburnya. Lalu apa? Dia mendapatkan nikmat kubur. Nah sekarang penutup. Bagaimana kita memahami kematian? Jamaah, panjenengan fahami kematian dari 2 ayat dan 1 hadis. Panjenengan tulis ayatnya dan hadis. Ayat yang pertama tentang kematian panjenengan tulis dalam surah Al-Fajr. Mulai ayat 27 sampai terakhir. Surah apa? Al-Fajr. Mulai kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu enak pada terdengar Pak? Lah bukan nadanya, artinya itu. Kalau nadanya memang ngaji saya, wah nah dari dulu sombong ini. Subhanallah.
ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Panjenengan tahu tafsirnya tenang dalam Al-Fajr ini bukan tenang ketika mati, tapi apa? Tenang waktu hidup ketika dipakai ibadah. Lek sholat garuk-garuk ae. Enek nyamuk liwat digawe ngaji mulah-mulet. Iya. Saya mau ngomong sender gak enak pakai sender. Biar saja ya. Sudah dipakai ngaji ndak tenang, dijak poso gampang ngersulo, disuruh taat awak abot. Ini abot bukan ibu-ibu ya, sabar Bu, jangan ibu-ibu hamper kadang-kadang. Nah maksudnya tidak ringan dipakai ibadah. Maka orang yang ketika hidup tidak tenang dipakai ibadah, maka matinya tidak mungkin tenang. Maka pada dengan buka tafsirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu panggilan untuk orang yang akan wafat, yang orang itu waktu hidup ibadai tenang. Tenang itu apa? Poso di penak, tahajud di penak, sholat wajib di penak, ngaji yo istiqomah. Maka ketika wafat tenang. Nah sekarang ya ayat berikutnya, irji. Kalimat mati itu Allah tidak membahasakan hanya mati, Pak. Pulang. Pak jangan ngerti bahasa pulang. Zaman kita masih SD dulu. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Senang boten? Kalau tidak senang Pak, kalau tidak jawab kok senang di sekolahan. Kan tidak ada yang begitu. Karena kalimat pulang itu kalimat yang senantiasa konotasinya menyenangkan. Orang merantau dari Babat merantau ke Sumatera misalkan, dia mendekati Idul Fitri, ada kebiasaan apa? Mudik. Orang kalau mau mudik Pak, artinya ribut. Waduh, siap-siap, bahkan tasnya disiapkan, oleh-oleh disiapkan, bahkan tiket dibeli jauh-jauh hari. Bayang betul upaya mulai wis tuku tiket dhisik. Itulah bahasa pulang, dan itulah Allah membahasakan mati untuk orang yang beriman. Jadi kalimat sing pulang, dan pulangnya kita pulang ke rumah ibu kita saja. Ya wati Pak. Masya Allah, ketemu ibu, salim sama ibunya, makan masakan ibunya, ketemu rumah masa kecilnya. Bahkan saya punya kakak, itu yang mulai ke Jakarta turunnya di uniku. Saking rindunya kalimat pulang. Itu pulang ke rumah ibunya nengke. Apalagi pulangnya ke tempatnya Allah yang lebih baik dibanding ibu kita. Itulah kalimat mati. Jadi tidak semenyeramkan itu. Tapi ingat untuk siapa? Nah, nanti saya kasih tahu kenapa kita tidak mau mati. Nanti. Sudah. Yang kedua, panjenengan buka dalam surah Ali Imran 185. Ini ayat biasa dibaca mudik kalau di kuburan. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalimat innama dalam bahasa Arab itu artinya adatu hasrin. Adatu hasr itu bahasa Indonesianya menunjukkan makna hanya. Artinya begini, semua yang hidup pasti mati. Jadi mati itu bukan masalah, karena panjenengan kalau hidup pasti mati. Malah ini kalau panjenengan tidak mati, mau ngapain panjenengan di sini? Ada guyonannya orang Arab. Orang Arab itu guyon. Ketika ada orang minta didungani panjang umur, apa bahasanya orang Arab itu? Samud khamsina 'aman ba'da nas. Panjang umur sampai mati 50 tahun setelah menungson TKB. Jadi matinya 50 tahun setelah dunia ini manusianya habis. Jadi dunia kita entek rayane wong blas, panjenengan sing urip 50 tahun. Itu Alphard itu punya panjenengan itu. Rumah-rumah mewah punya panjenengan. Kebun-kebun yang hasilnya besar punya panjenengan. Tapi kan duwe kanca. Ngijeni di dunia 50 tahun kesel. Ya tidak mungkin mau Pak. Nah, maka kalau nama
namanya hidup pasti akan merasakan mati. Setelah mati apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Baru bayaran itu sama Allah dikasih setelah kamu mati. Nerima apa? Bayaran. Orang kerja yang ditunggu apa? Bayaran. Dan waktu bayaran nyenengke apa enggak? Menurut saya tukang kuli bangunan ketika hari Sabtu, wih, mikir bayaran kerja nang dino engko bengi arep ngejak anakku metu tuku sate, ngejak bojoku metu meneh minggu prei duit bayaran tak dienterni anakku renang, ngenterni anakku nang pasar tak tukone kelambiannya, seneng apa enggak? Kerja itu yang ditunggu bukan kerjanya. Ono orang seneng kerja. Wah bahasa workaholic. Tidak ada workaholic itu. Dia seneng kerja gara-gara bayaran ini. Jadi coba yang workaholic itu kan kerja rasa dibayar. Ya panggaran gelem. Nah maka yang ditunggu dari kerja itu ya waktu bayaran. Sementara mati dalam Islam wancine nerimo bayaran. Panjenengan soleh di dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di kuburan dibayar sama Allah. Wes mari kerja nile. Angkat-angkate mari, macule mari, tandure mari, wayahe panen. Itulah mati, maka jangan takut terlalu. Terakhir penutup hadis riwayat Imam Muslim. Rasul membahasakan mati untuk orang beriman istirahat. Nah istirahat itu kayak apa enggak? Coba ayah saya itu abdi saya pernah nunggu tukang dari Banjarnegara, kiriman teman saya. Kita bangun SD, abah saya itu nunggu di tukang. Dan masya Allah memang orang gak bisa macam-macam. Tukang itu ditunggu Pak. Karena tukang dari Jawa Tengah itu mulai kerjanya jam 8 pagi. Kalau di sini kan jam 7 dari Jawa Timur ya. Tapi mereka istirahatnya juga jam 5 sore. Jadi podo aja. Itu abah saya ngenteni nutup 8 pentong apa. Gak ditinggal bos. Ditunggu oleh Pak Dodo, munggah, keliling. Sampai ketika saya datang ke bangunan tukangnya curhat. Ya apa sampai di keadaan kita nunggu tapi gak wolu pun limo ya kan. Besok ngerokok belas. Saya bilang sampai tadi ngerokok pakai tukang, ya tukang umumnya tukang ya ngerokok ya mosok nunggu itu lebih. Nah itu kerja gak enak. Tapi ketika dengar waktu istirahat seneng. Tukang tuh gak wayahe rokokan, nyantai, buka bekal makanan. Nah itulah mati dalam hadis Muslim. Kanjeng Nabi Dawud, idza matal abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa nasabiha. Orang iman model panjenengan ini kalau meninggal wancine istirahat dari capeknya dunia. Bu, meladeni suami kesel boten? Ibu-ibu kan ya jawab. Bu, meladeni suami kesel boten Bu? Nah, makan dulu cepet mati. Istirahat. Entah suami dulu atau istri dulu. Pak, ngelayani cerewetnya istri, Pak. Kesel boten, Pak? Ya jujur gak apa-apa, jangan takut tak belani. Istri kalau pas cerewet, Pak, panjenengan gak oleh balas. Iku ngempet kesel boten. Nah, maka mati waktu istirahat dari ocehan istri. Panjenengan mau dia curhat gitu. Nah maka jangan terlalu takut. Kenapa? Dalam Islam mati itu 3. Nomor 1, waktu pulang menuju Allah. Nomor 2, kematian itu waktunya menerima bayaran. Dan yang ketiga, kematian itu dalam hadis Muslim adalah istirahat. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau masih ada yang takut mati, maka kemungkinannya 2. Dosane sing akeh durung tobat, atau dia ngerti amale kurang durung siap. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,